membagikan hasil atau temuan kami yang telah kami temukan pada artikel tentang permasalahan dan solusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu yang akan dibacakan oleh seluruh kawan saya. Yang pertama itu yaitu Maulayon. Jadi di sini judul jurnal yang pertama adalah tentang pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Masalah yang ditemukan pada jurnal ini adalah pada dasarnya siswa mengalami kesulitan belajar akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Jadi solusinya adalah identifikasi kesulitan belajar merupakan langkah awal dalam serangkaian proses untuk menyembuhkan kesulitan belajar siswa dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Adapun teknik untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa yaitu yang pertama dengan observasi, yaitu cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap objek, mencatat gejala-gejala yang tampak pada diri subjek, kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, teknik tes. Tes dalam penelitian ini merupakan salah satu teknik identifikasi kesulitan belajar yang dirancang, sehingga setiap soal mempunyai tujuan untuk mengukur penguasaan materi tertentu. Yang ketiga, dokumenter adalah dengan cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang yang diselidiki. Selanjutnya, judul artikel faktor penyebab masalah pada anak dan pencegahannya. Masalahnya yaitu gangguan pendengaran. Faktor yang bisa menyebabkan masalah perkembangan bahasa pada anak usia dini yaitu adanya gangguan pendengaran. Nah, gangguan pendengaran bisa dikategorikan dalam beberapa jenis seperti disebabkan penyakit, kerusakan fungsi di telinga luar, dan lain sebagainya. Nah, solusinya yaitu ajak anak berbicara. Gangguan perkembangan bahasa bisa dicegah dan diatasi dengan mengajak anak berbicara. Rutin berbicara pada anak merupakan salah satu terapi yang bisa diterapkan untuk menghilangkan gangguan perkembangan bahasa. Pastikan Anda mengobrol dengan anak setiap harinya agar anak memiliki keberanian untuk berbicara. Nah, yang selanjutnya adalah kesulitan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penyebab yang terjadi adalah kesulitan pembelajaran menyimak yang dialami siswa disebabkan gangguan indera pendengar terjadi karena siswa mengalami kecelakaan di kolam renang umum. Kerusakan indera pendengar terjadi pada bagian rumah siput, tulang pendengaran, dan gendang telinga. Nah, solusinya adalah pentingnya motivasi dari guru sangat berperan untuk kasus yang dialami oleh siswa. Motivasi diperlukan untuk meningkatkan semangat siswa dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak. 2. Siswa memerlukan layanan khusus dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak. Layanan yang paling tepat diberikan adalah tutor sebaya dan model pembelajaran dengan teknik rekam. Dengan bentuk layanan khusus seperti ini mempermudah siswa memahami informasi. Siswa merasa nyaman dan tidak tertekan dan dapat meningkatkan percaya diri siswa dalam pembelajaran. Kesalahan yang saya temukan di jurnal yang ditulis oleh Yuliana Prihatin dengan judul Problematika Keterampilan Menyimak dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Permasalahannya ialah proses pembelajaran konvensional. Dalam proses ini, siswa lebih berposisi sebagai objek daripada sebagai subjek, sehingga pembelajaran menggantung sepenuhnya pada inisiatif guru yang dianggap sebagai sumber belajar. Metode yang digunakan oleh guru didominasi metode ceramah dan pemberian tugas. Akibatnya, aktivitas siswa seakan terprogram mengikuti prosedur yang dibuat oleh guru. Nah, di sini juga terdapat solusinya, ialah permasalahan ini dapat ditanggulangi dengan cara memilih pendekatan dan metode yang cocok untuk pembelajaran menyimak dan disenangi siswa. Menurut Rebawati, bahwa penerapan pendekatan komunikatif dapat membantu guru dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk untuk pembelajaran keterampilan menyimak. Baik, jurnal selanjutnya yaitu analisis keterampilan berbicara pada pembelajaran bahasa Indonesia di siswa kelas 4. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi keterampilan berbicara, yaitu yang pertama, faktor internal. Fahmi mengatakan bahwa keluarga merupakan tempat pertama kali diberikan pendidikan pada anak.
Pada proses dalam berkomunikasi yang digunakan sehari-hari, dijumpai banyak keluarga yang memakai bahasa daerah sebagai bahasa dalam percakapan di lingkup keluarga. Bahasa daerah dipakai untuk sarana dan berkomunikasi. Akibat hal tersebut, bahasa Indonesia belum dipergunakan dengan maksimal. Kebanyakan orang tua siswa berprofesi sebagai pedagang dan menjadi perantau. Kesibukan orang tua dalam berdagang dan harus pergi merantau menjadi salah satu faktor yang kurangnya bimbingan dalam pendidikan anak-anaknya. Kurangnya rasa keberanian yang dimiliki oleh siswa dalam menyampaikan pendapat. Mengakibatkan siswa merasa gugup dan takut untuk menanyakan sesuatu perihal kepada guru mengenai materi yang belum dipahami. Permasalahan yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor di lingkungan masyarakat memiliki pengaruh terhadap keterampilan berbicara siswa, di mana siswa hidup di pedesaan yang mengakibatkan siswa lebih memahami menggunakan bahasa daerahnya. Penggunaan metode ceramah dan kurangnya penyediaan media pembelajaran serta masih seringnya dalam penggunaan bahasa daerah di sekolah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara siswa. Permasalahan tersebut dapat diuraikan rendahnya keterampilan berbicara siswa yang dapat dipengaruhi dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi menggunakan berbagai cara. Terdapat cara yang biasa menjadi solusi dan meningkatkan keterampilan berbicara siswa untuk kelas 4 SD. Caranya adalah melalui penerapan metode latihan dan keterampilan berbicara, yang mana guru mengajak siswa untuk berlatih dan terampil dalam berbicara di hadapan teman-temannya, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan berbicara tersebut. Nah, yang kedua adalah pemberian motivasi oleh guru sebagai dorongan agar siswa memiliki semangat dalam proses pembelajaran. Minat merupakan kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu hal. Nah, minat dapat dihubungkan dengan siswa terkait dengan minat untuk melatih keterampilan berbicaranya. Yang ketiga yaitu penggunaan sarana prasarana yang memadai juga diperlukan dalam pembelajaran di sekolah. Media pembelajaran yang tepat dapat memberikan pemahaman siswa agar mudah dalam berbicara. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, materi keterampilan berbicara juga dibutuhkan suatu media yang dapat melatih siswa untuk lancar berbicara. Penyebab kesulitan belajar membaca siswa kelas 2 SD. Adanya kesulitan membaca tidak selalu disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi, kurang dukungan dan perhatian dari orang tua, kurang motivasi dari diri sendiri, dan kurangnya minat dalam belajar membaca. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan membaca siswa kelas 2 SD yaitu mempunyai motivasi dalam belajar dengan memberi metode pembelajaran yang menarik. Metode yang diterapkan yaitu kartu kata bergambar, bertujuan untuk menumbuhkan minat membaca siswa. Guru memberikan jam tambahan kepada siswa yang kesulitan membaca dengan memberi les baca setelah mata pelajaran setiap hari. Guru menyediakan kelengkapan buku baca bagi siswa, terutama buku bergambar dan bertulis huruf-huruf yang besar seperti yang diharapkan siswa. Analisis faktor-faktor penghambat membaca pemula pada siswa kelas 1. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal merupakan efek psikologis, dan psikologi merupakan aspek psikologis adalah kesehatan fisik dari siswa, sedangkan aspek psikologis yang dipengaruhi oleh inteligensi siswa, bakat dan fokus. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu berbagai faktor mempengaruhi kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat kita, sedangkan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam membaca permulaan yaitu yang pertama, guru harus mengutamakan siswa yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam membaca permulaan. Yang kedua, guru harus melakukan kepedulian kepada siswa yang mengalami kesulitan membaca
permulaan. Yang ketiga, guru dan orang tua harus menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk siswa. Yang keempat, wali murid juga sebaliknya mengawasi anak di rumah. Yang kelima, siswa perlu terus-menerus meningkatkan dan melatih minatnya. Jadi artikel selanjutnya yaitu yang berjudul Problematika dan Strategi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Rendah Sekolah Dasar, yang dimana di sini memiliki permasalahan siswa tersebut kesulitan dalam menulis. Maka strategi, jadi peserta didik yang kesulitan menulis akan dibimbing dengan cara menyalin tulisan di papan tulis dan yang ada di buku pelajaran. Kemudian guru juga bekerja sama dengan wali murid untuk membimbing anaknya belajar menulis di rumah. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.